Apapun pekerjaan Anda, saya yakin pendapatan Anda bakal jauh lebih besar, Anda bakal jauh lebih cepat mencapai financial freedom ketika Anda menguasai ilmu berjualan. Ketika dulu saya diminta untuk menjadi trainer di sebuah jaringan toko komputer terbesar se-Riau, ketika habis training, omset mereka naik sampai 500%, sampai 5 kali lipat. Padahal omset mereka itu sudah luar biasa. Dan salah satu yang paling membedakan adalah bahasanya. Karena ketika orang berjualan, ternyata tanpa disadari ada dua bahasa yang berbeda. Penjual menggunakan bahasa yang berbeda, pembeli menggunakan bahasa yang berbeda. Ketika bahasanya berbeda, tidak terjadi jualan. Nah, ketika Anda menguasai ilmu ini, ketika Anda sudah selesai nonton video ini, saya yakin Anda bisa mencapai financial freedom jauh lebih cepat. Senang sekali ketemu sama Anda, Hendrik Ronald di sini. Gimana kabar Anda manusia-manusia tangguh? Hari ini kita bakal belajar tentang apa sih beda bahasa antara bahasa penjual sama bahasa pembeli. Sebenarnya ini sudah saya terangkan di video yang pertama, tapi saya akan terangkan lebih simpel lagi. Dan bahkan kali ini kita pengen ngajak anak-anak untuk ikutan kuis. Kita bakal ngetes apakah anak-anak bisa nggak menguasai bahasa ini, benar-benar gampang nggak ilmunya. Dan kalau ternyata anak-anak bisa, maka kemungkinan besar kita semua juga bisa, benar kan? Nah, mari kita belajar. Salah satu masalah terbesar dari orang berjualan adalah mereka menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa si pembeli. Oke? Jadi, misalnya seperti ini. Misalnya ada orang berjualan HP, oke? Nah, misalnya ada orang berjualan HP. Ada bapak-bapak datang ke toko, dia pengen membeli HP. Jadi ketika dia pengen membeli HP, dia nanya, "Mas, ada HP?" Atau "Mbak, ada HP?" gitu. Maka si mbaknya bakal nerangin, "Oh ya, bapak pengen HP yang seperti apa?" Atau bahkan mungkin tidak nanya HP yang seperti apa. Atau mungkin dia bakal bilang, "Oh ada pak, silakan." Gitu ya. Dia bakal langsung mengasih berbagai merek HP. Tentu saja HP yang ditawarkan adalah HP yang paling promo, oke? Yang paling besar bonusnya atau HP yang paling sering mereka jual, kurang lebih seperti itu. Dan nanti dia akan menerangkan kurang lebih seperti ini. "Pak, HP kita ini sudah layar OLED misalnya. Pak, HP kita ini layarnya 6,5 inci misalnya. Pak, mungkin ini suaranya sudah bass atau misalnya sudah Dolby Atmos atau apapun itu gitu ya. Atau misalnya Pak, ini sudah memakai teknologi VOOC yang artinya fast charging dan lain-lain gitu." Dan pertanyaan saya, apakah semua keterangan ini bahwa ini sudah layar OLED 6,5 inci dan lain-lain ini, apakah ini menyelesaikan masalah si bapak? Itu adalah pertanyaan yang paling bagus. Ini adalah bahasa yang dipakai sama si penjual. Kenapa mereka memakai bahasa ini? Karena mereka selama ini dilatih bahwa ketika ada produk baru, mereka akan ditanya, apa bedanya antara yang lama dengan yang baru? Oh, yang baru sudah pakai layar OLED, sudah 6,5 inci, sudah pakai begini dan begini. Ini adalah yang diajarkan sama para karyawan. Mereka tidak diajarkan untuk menjual dengan bahasa manusia. Padahal ketika manusia pengen belanja, ketika mereka pengen beli HP, bukan ini yang mereka cari. Mereka tidak ngerti. Bahkan saya pun sebagai penggemar gadget, saya pun tidak terlalu ngerti ini sebenarnya apa. Oke, tapi bayangkan kalau misalnya ada seorang bapak, dia pengen bilang bahwa saya pengen cari HP. Dan sebenarnya bapak ini pengen cari HP untuk anaknya, untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan online class. Jadi sebenarnya bahasa yang bapak ini pengen dengar adalah, apakah HP ini bisa dipakai untuk online class? Misalnya, apakah HP ini sudah bisa dipakai untuk Zoom? Misalnya, apakah baterainya itu tahan lama? Bisa untuk selama online class bisa tahan lama? Apakah tidak panas misalnya? Ketika yang diterangkan adalah tentang OLED, tentang 6,5 inci, tentang bass dan Atmos, dan ini jelas-jelas tidak menjelaskan apa sebenarnya yang dihadapi sama si orang tua tersebut. Itu makanya sebagai penjual, kita harus mulai mengerti bahasa manusia. Kita harus mulai mengerti bahasa si pembeli. Apa yang diinginkan. Jadi kalau misalnya si penjual ini mau mulai meninggalkan bahasa dia dan mulai memakai bahasa ini, dia akan bisa connect dengan jauh lebih bagus. Yang hal pertama yang harus dilakukan sama dia adalah nanya, "Pak, ini HP untuk siapa? Siapa yang pakai? Apakah ini HP baru pertama kali atau sudah sering pakai HP?" Misalnya, mungkin si bapak bilang bahwa ini yang pakai adalah anak saya. Misalnya anak saya kelas 1 SMP atau misalnya anak saya kelas 5 SD. Mereka sekarang pakai untuk online class misalnya. Jadi ketika si penjual menjual, dia harus mengerti
kebutuhannya apa. Ini misalnya untuk anak saya, dia kelas SMP 1, misalnya dia kelas 5 SD, dia butuhnya adalah untuk online class. Untuk online class, jadi Bapak butuhkan untuk bisa Zoom ya Pak ya, supaya bisa Google Meet ya Pak ya, supaya bisa ngumpulin tugas. Anak Bapak nanti ada project Pak. Ada project. Misalnya mereka nanti disuruh untuk bikin video pas penjaskes, misalnya disuruh video untuk nanti kesenian. Bisa nggak ini untuk merekam video? Bisa nggak ini untuk buat tugas? Bisa nggak nanti untuk edit video sehingga anak-anak saya nanti bisa ngedit video, tugasnya bisa disubmit? Kalau misalnya itu bahasa yang dipakai oleh si penjual, maka si Bapak akan jawab, jadi HP yang mana yang bisa untuk tugas? HP yang mana yang bisa untuk edit tugas lebih bagus? HP mana yang memorinya cukup gitu ya? Setidaknya bahasa itu adalah bahasa yang dimengerti oleh si Bapak. Dengan begitu si Bapak akan jauh lebih nyaman. Ini adalah satu buah contoh di mana bahasa yang dipakai seringkali beda banget antara si penjual sama si pembeli. Saya akan kasih satu buah contoh lagi. Misalnya sekarang ada satu orang ibu-ibu, oke? Satu orang ibu, dia pengen membeli satu buah mobil, oke? Anggaplah dia datang ke dealer Toyota atau Honda atau Daihatsu atau apapun itu, oke? Ketika dia pengen membeli mobil, lagi-lagi si penjual yang akan menawarkan produk adalah produk unggulan mereka, produk yang paling banyak bonusnya, misalnya gitu ya. Atau kalau nggak mungkin dia tanya, ini budget ibu berapa gitu. Tapi nanti yang diterangin sama si penjual apa? Yang diterangin sama si penjual biasanya adalah, Bu, mobil kita ini sudah pakai fitur ABS, misalnya. Ini sudah pakai LED headlight, misalnya. Lalu fitur ini misalnya sudah pakai surround sound misalnya. Ini misalnya sound systemnya sudah pakai dari Harman Kardon. Pertanyaan saya adalah, adakah ibu-ibu yang ketika pengen beli mobil, dia mencari mobil yang bisa ABS, LED headlight dan semua hal ini gitu loh. Dan ini jelas saja membuat frustrasi si ibu yang misalnya ini bisa dengan hill assist dan lain-lain. No. Ibu-ibu tidak akan mengerti dengan bahasa yang seperti ini. Sekali lagi, yang perlu kita tanyakan adalah, kenapa si ibu datang untuk membeli mobil? What's the problem? Apa masalah? Ya? Apa masalah yang ada yang si ibu punya sehingga dia merasa kalau dia beli mobil, masalah dia selesai. Oke? Jadi itu adalah kata kunci. Keywordnya adalah apa masalah dia. Oke? Masalah. Nah, maka seharusnya si penjual ini mengubah bahasanya. Yang ditanyakan adalah, Bu, ibu kenapa pengen beli mobil? Dengan kata lain, Bu, ibu mobilnya dipakai untuk apa gitu ya? Maka si ibu akan bilang, saya pakai mobil saya untuk ngantar anak, misalnya. Dan saya punya 2 anak, misalnya. Jadi misalnya anak yang besar pulangnya lebih telat, anak yang kecil pulangnya duluan. Tapi supaya tidak tanggung, biasanya saya suka nunggu di mobil. Ibu suka nanti nunggu di mobil, nunggu anak yang besar keluar gitu. Bu, kalau gitu ibu biasa kalau nunggu, ibu biasa putar film ya untuk yang kecil ya. Misalnya seperti itu. Maka di sini adalah bagaimana caranya supaya bisa putar film. Bagaimana caranya supaya muat tas anak-anak. Supaya tas anak-anak bisa muat semua. Bagaimana caranya supaya hemat bensin. Karena ibunya bakal pakai setiap hari untuk belanja. Bagaimana caranya supaya untuk bisa belanja sekalian. Supaya nanti begitu pulang dari sekolah, tas anak-anak bisa muat, belanjaan juga bisa muat. Maka inilah bahasa yang harus dipakai oleh si penjual. Bukan bahasa ABS, LED headlight, dan lain-lain. No, karena si ibu tidak peduli dengan semua ini. Yang si ibu pedulikan adalah bagaimana caranya supaya masalah dia bisa selesai. Bagaimana caranya ketika dia sudah antar anak-anak atau dia jemput anak-anak, anak yang kecil bisa nunggu di mobil sama dia, AC-nya tetap hidup, dia bisa putar film, anaknya nggak rewel. Kalau perlu, mobil tersebut ada kulkas kecilnya, jadi bisa simpan minuman. Jadi misalnya daripada misalnya kasih bonus segitiga pengaman atau misalnya bonus-bonus yang tidak terlalu penting, mungkin bisa dibilang, Bu, kalau gitu Bu, bonusnya Ibu 1 ker aja ya Bu ya. Saya kasih cool box aja ya Bu ya. Cool box ini bisa dicolokin ke USB sehingga Ibu ketika anaknya pulang, Ibu nanti bisa bawakan Coca-Cola dingin, Ibu bisa kasih minuman dingin, Ibu bisa kasih jus dingin sehingga si kecil bisa nonton film. Dan nanti kalau Ibu misalnya sudah masukin tas anak-anak, Ibu mau belanja sekalian, Ibu mau langsung ke supermarket, ini juga bakal bisa. Akankah itu jadi jauh lebih beautiful? Betul kah? Di sini
Si pembeli benar-benar merasa dimengerti karena bahasa yang diomongin adalah bahasa untuk masa dia, bukan bahasa yang seperti ini. Oke? Nah, kalau misalnya Anda merasa ini sudah jelas, kita akan membuat kuis. Bu Reni akan ngasih berbagai macam gambar untuk anak-anak. Oke? Bu Reni bakal ngasih tahu bahwa, oke, kalau gambar seperti ini, biasanya si penjual bakal menjual dengan cara seperti ini. Pertanyaan, bagaimana harusnya si penjual menjual? Apa bahasa yang seharusnya dipakai oleh si penjual? Oke? Dan untuk setiap jawaban yang benar, nanti setiap anak akan mendapatkan satu buah coklat. Oke? Mari kita lihat kuisnya.